Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah, berjumpa lagi bersama Ustadz dalam pembelajaran matematika pada bulan November ini tanggal 3 ya. Nah, baik, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini diberikan kemudahan dan bermanfaat untuk kita semua. Nah, baik, kita baca doa belajar. Sekarang kita masuk materi tentang KPK dan FPB. Nah, jadi di sini akan kita bahas yang pertama KPK. KPK itu yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kelipatan persekutuan terkecil. Sebelumnya kita telah mempelajari kelipatan persekutuan. Sekarang kita akan mempelajari kelipatan persekutuan terkecil atau disingkat KPK. Nah, di sini akan kita jelaskan kelipatan persekutuan terkecil atau disingkat dengan KPK dari dua atau lebih bilangan adalah kelipatan persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan yang lain. Nah, jadi kelipatan KPK ini kita akan mencari kelipatannya terlebih dahulu, kemudian kita tentukan kelipatan persekutuannya, kelipatan yang mempunyai nilainya yang sama, yang paling kecil nilainya atau angkanya, itulah KPK. Contoh, tentukan KPK dari 3 dan 6. Nah, di sini yang akan kita bahas yaitu kita akan menggunakan pohon faktor ya. Di sini ada juga garis bilangan, tapi kita ambil secara umum yaitu kita pakai pohon faktor ya. Nah, di sini ada contoh, tentukan KPK dari 28 dan 42. Gimana cara menyelesaikan pohon faktor? Nah, ini cara menentukan KPK menggunakan pohon faktor dan teknik sengkedan adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita akan bahas cara menentukan KPK dengan menggunakan pohon faktor ya. Yang pertama, dengan pohon faktor, KPK ditentukan dengan mengalihkan semua faktor prima. Jadi ingat pelajaran faktor prima kemarin. Nah, bilangan-bilangan prima itu apa saja? Jadi harus ingat faktor prima. Jika ada faktor prima yang sama, pilih yang pangkatnya terbesar. Nah, itu. Nah, baik. Tadi contohnya tentukan KPK dari 28 dan 42. Nah, kita akan selesaikan dengan pohon faktor. Kita akan mencari KPK dari 28. Kita buat pohon faktornya. Ya, KPK dari 28. Berarti dalam ini, di lingkari ini berarti menunjukkan harus bilangan prima ya. Nah, bilangan prima apa ini yang paling kecil? Kita coba 2. Ya, bisa 2 ya. 2 dikali berapa hasilnya? 28. Nah, 2 dikali 14. 2 dikali 14 hasilnya 28. Ya, terus 14. Ini, iya 2 dikali 7. 2 ini bilangan prima, 7 ini bilangan prima. Iya, 2 dikali 7. Jadi hasilnya 14. Apa ada lagi? Dikali berapa bilangan prima 7? Tidak. Jadi batas ini. Jadi 28 sama dengan 2. 2-nya ada berapa? 1, 2. 2 kali 2 kali 7. Atau disingkat dengan 2 pangkat 2. Karena 2-nya ini dikali sebanyak 2. Kita singkatkan lagi. Faktorkan itu 2 jadi pangkat 2 dikali 7. Nah, sekarang kita akan mencari 42, KPK dari 42 menggunakan pohon faktor. Nah, caranya sama, yaitu kita pakai
apa namanya itu bilangan prima ya di sini. 2 dikali 21. Iya, karena 2 ini bilangan prima. Iya, 2 dikali 21. Kemudian kita akan mencari 21 ini ya, 3. Ya, 3 dikali 7. Jadi 42 ini jawabannya 2 kali 3 dikali 7. Jadi KPK dari 28 dan 42 itu sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Ingat, faktor prima sama dengan pangkat terbesar adalah 2 pangkat 2 dan 7. Jadi kita ambil pangkat 2 yang pangkatnya yang terbesar ya. 2 ini kan pangkat 1, yang ini kan pangkat 2, jadi yang terbesar ini. Jadi ini yang kita ambil. 2 pangkat 2 kali 3 kali 7, hasilnya 2 kali 2 4, 4 kali 3 12, 12 dikali 7 84. Jadi KPK dari 28 dan 42 itu adalah 84. Untuk mencari kelipatan atau KPK ini bisa juga menggunakan kelipatan biasa atau kelipatan persekutuan biasa, tapi ini akan memakan waktu karena mencarinya akan lebih panjang jalannya. Inilah makanya guna ada solusi menggunakan pohon faktor untuk mempermudah mencari KPK. Nah, ya, selain ini juga bisa menggunakan metode Senkedan. Nah, jadi di sini kita akan bahas itu, yang kita bahas itu tentang menggunakan pohon faktor ya. Nah, contoh yang kedua itu tentukan KPK dari 40 dan 60 ya. Dan 60. Nah, ini kita akan menggunakan kelipatan persekutuan biasa juga bisa ya. Gimana kalau kelipatan persekutuan biasa? Ya kita pisahkan 40 60. Ingat kalau KPK ini persekutuan terkecil. Berarti persekutuan yang terkecil yang kita ambil nilainya itulah hasilnya. Berarti 40 tambah 40 80, tambah 40 120. Coba 60 ditambah 60 120. Terus apa lagi? 4 kali 4 160, tambah 40 lagi 200. Nah, tambah 40 lagi 240. Ini 6 kali 3 180. 6 kali 4 240. Nah, di sini ada berapa kelipatannya yang sama? Ada 2. Ini 1. Ini 2. Sekarang yang diminta apa? KPK. Berarti dia persekutuan yang terkecil. Yang terkecil yang mana? 120 atau 240? Ya, jawabannya 120. Ya, berarti KPK dari 40 dan 60 itu 120. Seperti itu. Nah, ini secara biasanya. Kalau menggunakan pohon faktor, nah ini sesuai dengan perintah ya. Kalau perintah soalnya menggunakan pohon faktor, maka kita akan menyelesaikannya pakai pohon faktor. Nah, kita akan mencari. Ini, ingat, ini bilangan berapa? Bilangan prima ya. Kalau yang di sebelah kiri ini bilangan prima. Nah, 2. Begitu mulai dari 2. 2 bisa nggak dikali berapa hasilnya 40? 2 dikali 20. Iya, sebelah kiri ini harus bilangan prima. 2 lagi, apakah bisa dikalikan hasilnya 20? Iya, bisa, kali 10. Terus kita cari lagi, masih bisa lagi 10-nya kan? Kita bagi, iya. Kita coba 2 lagi, apakah bisa 2 dikali berapa hasilnya? 10, 2. Ingat, ini yang terakhir, berarti sama-sama kiri dan kanan ini harus bilangan prima. Iya, ini kan dalam lingkaran ini. Nah, berarti di sini 5. 2 kali 5, 10. Mari kita cari yang 60-nya. Kalau 60 berarti
Di sini coba 2 dikali 30. Iya. Terus 30. Ini bisa nggak 2 dikali berapa? 30. 2 ini bilangan prima ya. 2 dikali 15. Iya. Terus apa lagi? Bilangan prima 2. Bisa nggak dikali hasilnya 15? Nggak ada. Berarti coba bilangan prima lain. 3. Ya, 3. Dikali berapa hasilnya 15? 5. Nah, ketemulah. Baru kita tulis hasilnya. Berarti 40 sama dengan 2. Ada berapa? 1, 2, 3. 1, 2, 3 dikali 5. Berarti ini kita pangkatkan jadi 1, 2, 3. Berarti 2-nya kita pangkatkan 3 dikali 5. Terus yang 60. 60 berapa? 1, 2. 2 kali 2 dikali 3 dikali 5. 2-nya ada 2. Berarti 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Nah, untuk menentukan KPK 40 dan 60 sama dengan gimana caranya? Ingat, kita harus mengambil pangkat tertinggi. Ini pangkatnya 3, ini pangkatnya 2. Ingat, sama ya. Faktornya ini sama nih, 2 sama 2. Kita ambil pangkat yang tertinggi yang mana? Pangkat 3 atau pangkat 2? Pangkat 3. Berarti kita tulis. Kita ambil yang ini berarti. 2 pangkat 3 kita tulis di sini. Ini yang nggak kita ambil. Terus dikali. Ada lagi nggak faktornya yang sama? Iya, 5. 5 ada. Karena dia sama-sama pangkat 1, kita ambil salah satunya aja. 3. 3 ada nggak? Nggak ada. Berarti tulis 3. Karena sini nggak ada, sini ada. Berarti tulis 3 dikali. Ini 5. Karena dia sama-sama pangkat 1. Berarti kita ambil salah satunya saja. Tulis di 5. Kalau mau cari hasilnya, kita tinggal kalikan. 2 pangkat 3. Berarti 2 kali 2 kali 2. Berapa? 2 kali 2, 4. 4 kali 2 ada 8. Iya, 8 dikali 3 dikali 5. 8 kali 3, 24. Dikali 5, berapa? 5 kali 4, 20. Simpan 2. 5 kali 2, 10. Tambah 2, 12. Jadi hasilnya 120. Jadi sama ya. Ini sama nyarinya. Nah, jadi ini menggunakan pohon faktor. Jadi penyelesaiannya sesuai dengan perintah soal. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang, Ustadz mohon maaf. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita sama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ustadz akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.